Selamat malam teman-teman dan Bapak Guru. Jadi kali ini saya ingin membahas tentang Kerajaan Hindu-Buddha. Perkenalkan, nama saya Emiliano Marvin Boscolado. Saya dari kelas 10C. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia, baik yang berwujud benda maupun yang berupa nilai budaya yang masih ada hingga saat ini. Jadi saya akan menjelaskan pertama, yaitu latar belakang. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad pertama Masehi melalui jalur perdagangan. Pengaruhnya berkembang pesat dan melahirkan berbagai kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Pengaruh tersebut tidak hanya terlihat dalam bentuk bangunan, tetapi juga dalam sistem pemerintahan, bahasa, seni, dan tradisi masyarakat. Peninggalan berwujud. Yang pertama saya akan bahas benda, yaitu fisik. Yang pertama, candi. Contoh candi yang paling terkenal adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Penataran. Candi-candi ini berfungsi sebagai tempat ibadah dan juga sebagai simbol kejayaan kerajaan pada masa itu. Yang kedua, saya akan membahas tentang prasasti. Prasasti adalah tulisan pada batu yang berisi informasi penting. Contohnya Prasasti Yupa Kerajaan Kutai, Prasasti Ciarutan Tarumanegara, Prasasti Kedukaan Bukit dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti menjadi sumber sejarah utama untuk mengetahui kehidupan masyarakat pada masa itu. Yang ketiga, arca dan relief. Banyak ditemukan arca dewa Siva, dewa Wisnu, dewa Brahmana, dan serta patung Buddha. Relief pada dinding candi juga menggambarkan kehidupan masyarakat dan ajaran agama. Peninggalan yang tidak berwujud atau non fisik. Yang pertama, sistem pemerintahan. Konsep raja sebagai titisan dewa berasal dari pengaruh Hindu. Sistem kerajaan masih mempengaruhi struktur pemerintahan tradisional hingga sekarang. Yang kedua, bahasa dan aksara. Bahasa Sanskerta dan huruf Pallava menjadi dasar perkembangan bahasa dan tulisan di Indonesia. Yang ketiga, seni dan budaya. Wayang, cerita Ramayana dan Mahabharata, serta upacara adat di Bali adalah contoh warisan budaya Hindu-Buddha yang masih bertahan. Yang keempat, sistem kalender. Penggunaan kalender Saka juga merupakan warisan dari masa Hindu-Buddha. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia sangat beragam, baik dalam bentuk fisik seperti candi dan prasasti maupun dalam bentuk non fisik seperti sistem pemerintahan, bahasa, dan budaya. Warisan ini menunjukkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha sangat besar dalam membentuk identitas bangsa Indonesia hingga saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu menjaga dan melestarikannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.